bermuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kali ini untuk materi perkuliahan pertemuan ke-12 dalam materi etika bisnis, saya akan menjelaskan tentang bahwa dalam sebuah mata kuliah etika ini termasuk bagiannya adalah berkaitan dengan bagaimana seorang pekerja ya dengan perusahaan, karena di dalam perusahaan dan pekerja ini adalah kaitannya dengan etika. Jadi etika ini adalah yang mana ini pasti berkaitan dengan perusahaan, pekerja, dan konsumen dan lingkungan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang berkaitan dengan perkuliahan yang kemarin, itu kaitannya dengan antara perusahaan dengan tenaga kerja, yang mana tenaga kerja ini pada dasarnya sudah ada etika, tetapi kita harus dikuatkan dengan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003. Nah, kali ini saya akan membahas tentang outsourcing ya. Outsourcing ini adalah yang mana ini sudah sering kita dengar, dan banyak pekerja outsourcing yang menurut kebanyakan itu dianggap merugikan daripada karyawan. Nah, outsourcing ini adalah perjanjian ya, perjanjian pemborong pekerjaan atau yang disebut penyediaan jasa pekerja. Ini outsourcing. Kemudian saya jelaskan sih apa yang dimaksud dengan outsourcing itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang outsourcing, maka tenaga kerja kita harus mengerti dulu apa itu outsourcing. Nah, karena ini rujukan dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, bahwa outsourcing ini adalah alih daya. Jadi dikenal sebagai penyedia jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65, dan 66 dalam dunia psikologi industri. Tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak. Jadi kalau karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Awalnya perusahaan outsourcing ini menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis perusahaan, yang tidak mempedulikan jenjang karir. Jadi yang bisa menurut perjanjian ya, perjanjian atau menurut undang-undang, bahwa outsourcing ini yang bisa itu berkaitan dengan yang tidak ada hubungan dengan produksi. Artinya seperti operator telepon, kemudian call center, petugas satpam dan tenaga pembersih atau cleaning service. Inilah sebenarnya awal daripada proses yang bisa dimasukkan dalam tenaga kerja kontrak atau outsourcing. Nah, kemudian kita coba, saya akan menjelaskan ya tentang perjanjian pemborong pekerjaan. Jadi ini kaitannya dengan kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa ini kaitannya dengan pekerjaan di luar pekerjaan utama. Syarat-syaratnya adalah dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Ini jadi bukan orang-orang yang di dalam peran produksi, tetapi sebagai penunjang. Kemudian perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja, kemudian merupakan kegiatan penunjang, tidak menghambat proses produksi secara langsung. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa pada awalnya outsourcing itu seperti itu. Jadi hanya mereka tenaga-tenaga cleaning service, kemudian pengamanan, dan tenaga-tenaga yang bukan inti daripada sebuah perusahaan.
Kemudian syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi adalah perusahaan penerima pekerja harus berbentuk hukum. Jadi mereka yang menerima tenaga outsourcing atau sudah berbadan hukum, artinya bukan home industry dan sebagainya. Kemudian perlindungan kerja, syarat-syaratnya kerja perusahaan menerima pemberi pekerjaan sekurang-kurangnya sama sesuai dengan perundang-undangan yang tempoh hari saya jelaskan. Nah, hubungan kerja perusahaan penerima itu dengan pekerja dapat dalam bentuk PKWTT atau PKWT yang kemarin saya jelaskan, yaitu pekerja kontrak ya waktu tidak tertentu dan pekerja kontrak waktu tertentu. Jadi ada yang sifatnya itu pekerjaan musiman hanya sementara, kemudian ada yang tidak tertentu yaitu produksi selama-lamanya. Jika tidak memenuhi undang-undang atau jika tidak memenuhi ayat 2 dan 3 pasal 25, maka dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, maka demi hukum status hubungan kerja dengan perusahaan penerima beralih ke perusahaan, artinya pemberi pekerjaan. Itu ya, artinya mereka bahwa outsourcing ini di dalam perjanjian kita itu ada penyedia, bukan langsung ke perusahaan tetapi kepada instansi atau kepada badan outsourcing atau tenaga kerja yang menyediakan. Nah, ini penyediaan jasa pekerja itu harus punya bentuk badan usaha juga ya. Kalau di tempat saya itu ada KBM ya, dan sebagainya, juga ada yang legend tenaga kerja. Jadi kalau kita misalkan membuat sebuah penyedia tenaga kerja, maka kita juga punya badan hukum. Mereka itu melamar kepada penyedia atau jasa pekerja, kemudian jasa pekerja itulah yang menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan sesuai yang dibutuhkan. Kemudian hubungan kerja, saatnya hubungan kerja antara perusahaan dengan perusahaan penyedia jasa. Jadi perusahaan itu hanya hubungan kerja itu dengan penyedia, jadi bukan langsung kepada personel. Tetapi kalau penyedia kerja itulah yang akan memberikan kontrak, kemudian tinggal mengirim kepada perusahaan-perusahaan yang mana mereka membutuhkan. Jadi kita tidak bisa memilih. Jadi apa yang katanya penyedia kerja itu kita tahu kemana ya. Kemudian perlindungan upah ya, kesejahteraan syarat kerja persiap menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Artinya ketika pekerja itu kerja di perusahaan kemudian ada permasalahan, maka yang bertanggung jawab adalah penyedia jasa tenaga kerja atau yang disebut tadi tenaga kerja outsourcing. Kemudian perjanjian antara perusahaan pengguna, perusahaan ada dan jasa. Jadi ketika kita mau menjadi seorang tenaga kontrak, kita itu melamarnya itu bukan pada perusahaan ya. Saya jelaskan kembali agar lebih jelas, kepada PT penyedia tenaga kerja. Jadi banyak ya, banyak ini. Kemudian dari PT penyedia tenaga kerja itulah yang memberikan, yang training, yang memberi pelatihan. Nanti kemudian setelah kita sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, maka PT itulah yang mengirimkan tenaga kerja yang sudah didapat. Kemudian tentu ada peraturan perusahaan ya. Jadi di sini saya jelaskan bahwa peraturan perusahaan ini disusun oleh perusahaan itu sendiri. Jadi para pekerja tidak terlibat dalam membuat peraturan perusahaan. Wajib dibuat dalam perusahaan yang mempekerjakan 10 pekerja atau lebih. Nah itulah. Kemudian masa berlaku itu 2 tahun ya. Sebenarnya hal seperti itu, namun sering terjadi itu belum sampai segitu sudah kita habis korban. Nah, perlu saya jelaskan
bahwasanya kenapa dalam perjanjian kerja kok kita hanya 1 tahun, kemudian tahun berikutnya ya diperpanjang 1 tahun. Nah, memang di dalam perjanjian kontrak kerja itu karyawan dalam peraturan perundang-undangan itu memang maksimal 3 tahun. Nah, apabila itu terjadi 3 tahun mereka masih dikontrak, maka untuk kontrak selanjutnya mereka sudah menjadi karyawan pekerja waktu tidak tertentu, artinya menjadi karyawan tetap dari sebuah perusahaan itu kalau 3 tahun. Tetapi selama ini yang kita lihat di lapangan, bahwa ketika kita sudah mau habis, kita misalkan kita dikontrak 3 kali, maka kita akan diberhentikan. Istilahnya kita tidak diperpanjang. Kemudian setelah jangka waktu berapa 1 bulan, maka kita dipanggil lagi sehingga kita memperbarui kontrak seperti 1 tahun lagi, sehingga tidak kumulatif 3 tahun. Ya, jadi di dalam undang perundangan itu kalau mereka dikontrak 3 tahun, maka secara otomatis mereka menjadi karyawan tetap atau karyawan perusahaan tidak ada waktu tertentu, ya, artinya bukan sementara lagi. Itu saya kira itu ada sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mata kuliah ini nantinya adik-adik pasti akan terjun ke lapangan, terjun sebagai karyawan atau sebagai bos, nanti akan mengalami ketika kita kerja menjadi tenaga outsourcing. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.